Pagi adik-adik. Selamat pagi, Suster. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Hari ini Suster Luisa ditemani oleh calon-calon bruder MTB. Sekarang marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang pertama. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa menyadari dan merasakan kebaikan-Mu lewat keluarga, agar selalu hidup sesuai dengan terang iman-Mu dan semakin erat bersatu dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita memasuki masa Advent, yaitu masa menantikan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang akan kita rayakan pada hari Natal nanti. Pada pertemuan pertama ini kita diajak menyadari bahwa hidup iman kita tidak dapat dilepaskan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk memahami arti atau makna semakin erat bersatu dengan Kristus. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Nah, di depan suster dan bruder ada Corona Advent, dan di dalamnya ada 4 lilin menandakan 4 minggu. Nah, di sini ada warna lilin juga, warnanya ungu dan warna pink. Minggu pertama nanti, hari ini kita menyalakan yang pertama. Sedangkan yang warna pink nanti pada minggu ketiga, Minggu Sukacita. Nah, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, mari kita menyalakan lilin Corona Advent yang pertama oleh Bruder Arman. Adik-adik, sekarang kita berdoa untuk lilin yang kita sudah nyalakan. Sekarang kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya,
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Demikianlah Injil. Terpujilah Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta pagi adik-adik. Hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama dengan tema Yesus pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Tadi kalian sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5. Sekarang suster mau menjelaskan mengenai pokok anggur itu siapa, ranting-rantingnya itu siapa. Suster mau tanya terlebih dahulu, siapa yang sudah pernah melihat pohon anggur? Kalau belum, suster mau nunjukkan pohon anggur seperti apa nih. Coba lihat, ini pohon anggur. Nah, ada buahnya. Buahnya lebat. Nah, kalau pohon anggur tidak berbuah, daunnya kering, biasanya dipotong oleh tukang kebun. Nah, dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Makanya kita diharapkan untuk selalu bertumpu, berpusat pada Yesus sendiri. Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Jadi seandainya kalau kita tidak berguna, kita akan dipotong, dibuang. Kalau kita berbuah, menghasilkan buah-buah yang indah seperti yang disebutkan dalam kitab suci, kita akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Makanya kita diharapkan selalu bersatu pada Tuhan, sehingga kita juga menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum menutup perenungan, ada kata-kata emas. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Adik-adik, ini dia hasilnya. Nanti adik-adik bisa menulis di sini buah-buah kebaikan yang adik miliki. Bisa ditulis di sini kasih. Nah, adik di sini juga bisa. Misalkan kebaikan. Adik-adik juga bisa menulis di pohon anggur yang warnanya merah. Adik-adik bisa menuliskan di sini sukacita. Adik-adik, sekarang kita doa penutup. Sebelum doa penutup kita bernyanyi dulu. Nah, begini lagunya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan Advent ini. Kami berterima kasih juga karena Engkau telah menghadirkan keluarga dan orang-orang yang sangat mencintai dan menanamkan sikap baik kepada kami, sehingga kami senantiasa berbuah kasih. Semoga melalui mereka kami semakin memiliki iman yang erat
dan mendalam bahwa Yesus adalah satu-satunya pokok anggur kami. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.